Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrus siyam wa syahrul ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Sahabat An-Nur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang memberikan kita begitu banyak nikmat, dan salah satu karunia nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yaitu dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan, bulan dengan penuh keutamaan, bulan yang dimana amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebarluaskan ampunannya di muka bumi ini. Bahkan kata salah satu ulama, seandainya bulan suci Ramadan hanya satu hari dan kita menjalankan ibadah-ibadah pada hari itu dengan penuh keimanan, dengan penuh rasa ihtisab, mengharap hanya kepada Allah, disertai dengan niat yang baik, maka insya Allah walaupun satu hari itu Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Sungguh mulia bulan Ramadan ini. Salawat berangkikan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, manusia yang paling sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang setiap harinya dihiasi dengan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika memasuki bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mempersiapkan dengan sebaik-baik mungkin. Dan dalam salah satu riwayat, Rasulullah SAW ketika memasuki bulan suci Ramadan, kebaikannya mengalahkan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Sahabat An-Nur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Semoga di hari-hari yang telah berlalu kita sudah memaksimalkan ibadah-ibadah kita, dan hari-hari yang akan datang kita bisa menyempurnakan ibadah kita sebelum Ramadan pergi meninggalkan kita. Sahabat An-Nur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun di pertemuan kali ini Bapak akan sedikit membahas tentang tema mengendalikan diri, salah satu kunci sukses di bulan suci Ramadan. Sahabat An-Nur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan datang setiap tahun, tetapi kadang kita menanggapinya dengan sama saja. Di awal bulan suci Ramadan kita dengan penuh semangat melaksanakan ibadah-ibadah tanpa tertinggal sedikit pun. Ketika di pertengahan, ibadah-ibadah kita sudah mulai kendor, dan ketika di akhir-akhir bulan suci Ramadan kita sudah sibuk memikirkan lebaran. Semoga kita semua bisa konsisten dalam melakukan ibadah-ibadah khususnya di satu bulan penuh bulan suci Ramadan ini. Sahabat An-Nur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan suci Ramadan kita diajarkan bukan hanya tentang menahan lapar,
bukan hanya tentang menahan haus, tetapi sejatinya kita diberikan pelajaran untuk menahan diri, mengendalikan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang sering kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Menahan diri kita dari dosa-dosa yang sering kita lakukan, dosa-dosa yang sering kita sepelekan, dan menahan diri dari kesibukan-kesibukan yang kadang melalaikan kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mengambil pelajaran-pelajaran di bulan suci Ramadan ini, dan semua amal ibadah yang kita lakukan itu menyimpan pelajaran yang sangat berharga di bulan ini. Sholat tarawih yang sering kita kerjakan di malam hari itu mengajarkan kita bahwasanya sebenarnya kita di setiap malam bisa mengerjakan qiyamul lail. Sahur, ketika kita bangun sahur di sepertiga malam, itu mengajarkan bahwasanya ternyata kita bisa bangun subuh. Kita bisa bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Kita bisa bangun di sepertiga malam yang dimana salah satu waktu-waktu mustajabnya doa. Membaca Al-Quran, tadarus, mengajarkan kita bahwasanya kita menjalani hari-hari bisa dengan tidak meninggalkan Al-Quran. Berbuka puasa ataupun berpuasa itu mengajarkan kita bahwasanya kita ternyata bisa mengendalikan diri. Kita ternyata bisa menjaga pandangan kita. Kita ternyata bisa untuk tidak berkata kotor dalam satu hari itu. Kita ternyata bisa tidak mendengar hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil di satu bulan suci Ramadan ini. Sahabat An-Nur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwasanya ketika di bulan Ramadan ini saja kita belum bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka mustahil di bulan-bulan yang lain kita bisa sedekat itu dengan Allah. Ketika di bulan suci Ramadan saja kita tidak bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita, maka kecil kemungkinan di bulan-bulan lain kita bisa merubah kebiasaan-kebiasaan kita. Khususnya di bulan suci Ramadan ini ada beberapa hal yang berbeda dibanding bulan-bulan lain. Salah satunya pintu-pintu surga dibuka dan setan-setan dibelenggu. Teman-teman sahabat An-Nur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surah Al-A'raf ayat 17, Iblis pernah bersumpah dan berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis berjanji bahwasanya setelah dia dikeluarkan dari surga dan dijanjikan untuk masuk neraka, dia akan mencari teman-temannya dari anak cucu Nabi Adam. Dalam surah Al-A'raf diabadikan bahwasanya Iblis mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Iblis berjanji, dan janjinya bukan janji yang main-main. Dia pasti akan berusaha sampai hari kiamat untuk menyesatkan dan membelokkan kita dari jalan yang lurus. Apa janji Iblis? Dia akan mendatangi kita, dia akan menggoda kita dari depan. Kalaupun dari depan tidak bisa, dia akan mendatangi kita dari belakang. Ketika dia tidak bisa mendatangi dari belakang, dia akan mendatangi dari samping kanan kita. Dan ketika dari samping kanan pun tidak bisa, dia akan mendatangi dari samping kiri kita. Dari semua arah, Iblis akan menggoda kita agar kita
melakukan maksiat dan menjadi temannya nanti di neraka kelak. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Maka daripada itu, momentum di bulan suci Ramadan, kita merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita merubah perilaku-perilaku buruk kita. Karena di setiap pendengaran, di setiap ucapan, di setiap penglihatan, dan di hati kita itu memiliki dosa. Selaras dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, mata itu berzina, dan zinanya mata adalah melihat hal-hal yang tidak baik. Telinga itu berzina, dan zinanya telinga adalah mendengar rayuan, mendengar gombalan, mendengar hal-hal yang tidak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut itu berzina, zinanya adalah berkata bohong, berkata yang tidak jujur, memberikan harapan-harapan, memberikan janji-janji manis. Hati itu berzina, dan zinanya hati adalah menghayalkan hal-hal yang tidak sepantasnya dan berfantasi kepada hal-hal yang buruk. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita bisa mengelola itu semua, bisa merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan-kebiasaan baik. Mari kita meramadankan penglihatan kita, meramadankan pendengaran kita, meramadankan ucapan kita, sehingga nanti ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah terbentuk itu akan kita aplikasikan dan akan kita terapkan di bulan-bulan yang lain. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga nasihat singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan pernah melewatkan dan jangan pernah merasa bahwasanya bulan Ramadan ini adalah biasa-biasa saja. Padahal belum tentu kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Semangat menjaga amalan-amalan sholat kita, menjaga amalan-amalan puasa kita, dan menjaga amalan-amalan yang lain. Ketika kita menjaganya dengan baik-baik, maka kelak ibadah-ibadah yang kita jaga ketika di dunia akan menjadi teman terbaik kita di akhirat kelak. Selamat menanti berbuka puasa. Semoga amal-amal puasa kita, amal-amalan yang telah kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Berdoang.